Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Universitas Siliwangi dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 yang baru anggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zamzam Holvinur. Dan yang kedua ada Anissa Asadifalah Yosyana. Yang ketiga ada Andre Oktasepik. Yang keempat ada Nurul Khotimah. Yang kelima ada Zahra Alma Salsabila. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar, yang merupakan suatu pembinaan yang tujuan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pembelajaran atau pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, jadi kesimpulannya adalah PAUD itu pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar untuk menguatkan pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohaninya. Mungkin itu saja, dilanjutkan kepada slide 2. Saya Zahra Alma Salsabila akan membahas tentang konsep dasar PAUD. 1. Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Mengurangi angka pengurangan kelas. 3. Angka pengurangan putus sekolah atau DO. 4. Mempercepat keputusan wajib belajar pendidikan dasar tahun. 5. Meningkatkan mutu pendidik, mengurangi angka buta huruf muda. 7. Memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. 8. Meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Baik, selanjutnya saya Anissa Asadifalah Yosyana akan melanjutkan materi tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum ini dalam perkembangannya, kata ini kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, penggunaan kata kurikulum menjadi lebih populer. Untuk tujuan tersebut, marilah kita penelitian kurikulum dengan menelisik jauh ke belakang melalui zaman Taylor pada tahun 1949 sampai dengan dekade ke-21, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, kita masuk ke peranan dan fungsi kurikulum PAUD. Fungsi kurikulum PAUD secara umum yaitu sebagai alat untuk peserta didik dalam membantu mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu sebagai aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis diberikan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistematis kurikulum program kerja. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide bersifat dinamis. Dimensi kurikulum sebagai sebuah ide biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Aspek-aspek yang perlu dibahas antara lain pengembangan, tujuan, dan kompetensi. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Tidak ada alasan untuk mengatakan dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan bukan merupakan kurikulum, karena semua kegiatan di sekolah maupun di luar atas tanggung jawab sekolah merupakan bagian dari kegiatan kurikulum. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peran kurikulum. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif yaitu di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya pada siswa sebagai generasi muda. Yang kedua, ada peran kreatif. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas
Yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Mungkin itu saja penjelasan dari peran kurikulum. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Terima kasih. Pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kondisi atau sikap dan keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam beraneka ragam pernyataan tergantung siapa dan bagaimana yang mengotorinya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menentukan cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditentukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Konsep kreativitas dengan pendekatan 4P atau 4P. Yang pertama ada pribadi. Pada umumnya, pribadi adalah pribadi yang kreatif. Istilah pribadi atau person mengacu pada 3 atribut psikologi, yakni inteligasi, gaya kognitif, dan kepribadian. B. Pres atau pendorong. Untuk mewujudkan bakat kreatif siswa, diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan atau motivasi eksternal yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian, penghargaan, pujian, intensif, dan dorongan dari dalam diri siswa. Yang C, ada proses. Untuk mengembangkan kreativitas siswa, perlu diberi kesempatan untuk bersibuk secara aktif. D. Produk. Kreativitas dikatakan suatu produk, artinya suatu karya merupakan suatu ciptaan yang baru atau orisinil dan bermakna dari individu atau bagi lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke proses kreatif menurut teori Wallace. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar, berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini, kegiatan menghimpun dan mencari data atau informasi tidak dilanjutkan. Individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah dalam arti bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi menggerakkannya dalam alam prasadar. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya inspirasi atau gagasan baru beserta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Yang terakhir atau yang keempat, tahap verifikasi atau evaluasi. Tahap ini merupakan tahap di mana ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas sehingga dibutuhkan pemikiran kreatif atau divergen dan pemikiran yang kritis atau konvergen. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang 8 ciri-ciri konsep anak, yaitu yang pertama, konsep bersifat individual. Konsep ini karena tidak terdapat dua anak yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang sama atau pengalaman baru yang sama, maka tidak akan ada anak yang mempunyai konsep yang identik. Kemudian yang kedua, perkembangan konsep mengikuti sebuah pola. Karena arti baru dikaitkan dengan yang lama, konsep berubah dari yang sederhana menjadi kompleks dan dari konkret menjadi abstrak. Kemudian yang ketiga, konsep bersifat hierarkis. Konsep ini bertambah kompleks. Sebuah konsep, anak mulai menghubungkan nama dengan benda dan golongan benda yang menunjukkan adanya kesadaran bahwa benda-benda mempunyai kesamaan maupun perbedaan. Yang keempat, konsep berkembang dari tidak tertentu menjadi spesifik. Konsep ini pertama-tama anak lebih bereaksi terhadap situasi secara keseluruhan ketimbang pada salah satu bagiannya. Kemudian yang kelima, konsep berkembang dari spesifik menjadi umum. Konsep ini, anak mampu membedakan unsur-unsur satu objek berdasarkan persamaan ciri. Kemudian yang keenam, konsep mempunyai bobot emosional. Konsep ini mempunyai bobot emosional yaitu aspek efektif dari konsep. Bobot ini bertambah saat arti baru dan lama digabungkan. Kemudian yang ketujuh, konsep sering bertahan terhadap perubahan. Konsep ini makin besar bobot emosional sebuah konsep,
maka makin kuat daya tahannya terhadap perubahan alasannya. Bahwa konsep yang berbobot ini berbobot emosional memuaskan anak, dan akibatnya mereka memeluknya sampai mereka mengembangkan konsep lain yang memberikan mereka kepuasan yang sama atau lebih besar. Kemudian yang terakhir, konsep mempengaruhi perilaku. Konsep ini mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial dengan mempengaruhi perilaku kualitas. Kesimpulan, kreativitas sangat diperlukan bagi kehidupan setiap anak dan dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kreativitas perlu dilatih sejak anak usia dini. Anak yang memiliki kreativitas yang tinggi akan dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya untuk lebih berkembang. Dan setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia telah dilengkapi dengan berbagai potensi, termasuk potensi kreatif. Meskipun demikian, berbagai potensi tersebut tidak akan berkembang dengan baik tanpa lingkungan yang kondusif dan bantuan dari orang dewasa di sekitarnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.